Bab 488. Ternyata dia. Tunggu garis keturunan Sander mencapai batas maksimal. Semua orang terdiam. Bisakah garis keturunan terus meningkat? Tidak mungkin. Tidak ada garis keturunan yang bisa begitu kuat. Jadi, peningkatan garis keturunan pasti ada batasan. Ketika mencapai batas itu, Sander akan mengalami dampak balik dari garis keturunannya. Dampak balik dari garis keturunan. Menghabiskan waktu 1 jam lagi. Sorot mata pemimpin itu tampak suram. Dia agak ragu-ragu. Pada saat itu, pria berbaju hijau berujar, orang ini punya kekuatan yang mengerikan sejak usia muda. Kalau tidak membunuhnya hari ini, kita tidak akan makin tak berdaya untuk menghadapinya di masa depan. Ucapan ini membuat ekspresi para ahli pembalik waktu makin suram. Memang benar. Sander baru seberapa tua sekarang? Sekitar 20 tahunan. Seorang pemuda umur segini memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Apabila memberinya lebih banyak waktu untuk tumbuh, apa yang bisa mereka lakukan? Begitu memikirkan ini, mata pemimpin itu kembali penuh dengan niat membunuh. Kali ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Habisi dia. Habisi. Di momen ini, melawan Sander secara langsung adalah tindakan yang bodoh. Satu kata, habisi. Mereka harus membuat garis keturunan Sander mencapai batas maksimal, lalu mengalami dampak balik. Tentunya, mereka juga telah meminta bantuan. Dalam waktu singkat, akan ada ahli yang datang ke sini. Kini, mereka tidak lagi memikirkan tentang harga diri. Mereka hanya ingin Sander mati dengan cepat. Mereka lagi-lagi menyerang Sander, tetapi kali ini mereka tidak mendekatinya. Mereka hanya menyerang dari jarak jauh. Sander beberapa kali menyerang kelompok ahli pembalik waktu itu, tetapi setiap kalinya dia dipaksa mundur oleh mereka. Orang-orang itu juga tidak mengejar. Mereka hanya bertahan bersama. Berhubung mereka memilih untuk bertahan, Sander tidak bisa berbuat banyak. Bagaimanapun, mereka lebih banyak dalam jumlah. Sander terus menyerang kelompok ahli pembalik waktu, tetapi terus dihentikan oleh mereka. Adegan ini membuat kelompok ahli pembalik waktu merasa lega. Sebab, mereka menemukan bahwa saat memilih untuk tidak menyerang, Sander tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka. Hanya saja, begitu mereka menyerang, seseorang pasti akan mati. Sementara itu, dengan bersatu untuk bertahan, Sander tidak bisa berbuat banyak. Habisi kekuatan garis keturunan. Dengan demikian, kedua belah pihak terus bertarung. Di kejauhan, Sander menggenggam pedang suci Suanyuan. Saat ini, pedang itu telah berubah menjadi warna merah di bawah pengaruh garis keturunan iblis gila. Di sekelilingnya, kekuatan garis keturunan terus mengalir keluar, sangat menakutkan. Sander mendadak membuka matanya. Matanya penuh dengan lautan darah. Saat berikutnya, dia mendadak berubah menjadi cahaya pedang darah dan meluncur menuju kelompok ahli pembalik waktu. Adegan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka segera bersatu kembali untuk bertahan. Bam! Seiring terdengarnya bunyi pedang, Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang darah dan menghilang dari tempatnya. Pemimpin itu segera berucap, "Bertahanlah." Usai itu, semua orang segera bertindak. Sebuah perisai energi emas berukuran ribuan meter muncul di depan mereka. Tebasan pedang. Bam! Seiring dengan suara ledakan yang bergema, perisai energi emas tersebut langsung pecah, tetapi tidak hancur. Pada saat itu, pedang lagi-lagi ditebaskan. Bam! Begitu pedang dihunuskan, perisai energi emas itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan emas yang berkelebat ke segala arah. Pedang itu merobek sungai waktu di sekitarnya menjadi pecahan. Hanya saja, pada saat itu, para pembalik waktu telah mundur puluhan ribu meter. Mereka lagi-lagi menjaga jarak dari Sander. Mereka bertekad untuk bertahan, tidak akan bertarung langsung dengan Sander.
Apabila setiap orang tidak takut mati, sebenarnya mereka bisa membunuh Sander, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang berani mati. Mereka datang untuk membunuh Sander hanya untuk bertahan hidup lebih lama, jadi tidak ada yang benar-benar ingin berjuang habis-habisan. Mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Mereka tidak mau. Mereka tidak sehebat itu. Sander tidak berhenti. Dia kembali menyerang para pembalik waktu. Setiap serangannya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi setiap serangan itu ditahan. Dengan demikian, satu pihak menyerang dengan gencar, sementara pihak lain bertahan mati-matian. Kedua belah pihak saling menahan. Setelah sekitar 1 jam berlalu, para pembalik waktu telah mundur jauh untuk menghindari serangan Sander. Mereka telah mundur ratusan ribu meter. Kini, mereka semua terlihat sangat cemas karena menyadari bahwa setelah 2 jam berlalu, kekuatan garis keturunan Sander masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Sebaliknya, kekuatan pria ini malah makin kuat. Yang lebih menakutkan adalah aura pedang Sander juga makin menakutkan. Pemimpin itu menatap Sander lekat-lekat. Wajahnya berubah menjadi sangat muram. Sebab, dia merasa bahwa jika situasinya terus seperti ini, kemungkinan besar Sander akan menerobos. Bukan hanya dalam hal ilmu pedang, tetapi juga dalam hal tingkatannya. Tanpa dukungan Maya, Sander telah melampaui Kaisar Agung Nasib dan sekarang telah menjadi Kaisar Agung Suyue. Apabila tingkatannya dan ilmu pedangnya bersama-sama menerobos, pria paruh baya itu tidak berani memikirkan lebih lanjut. Dia melihat ke belakang ke sungai waktu yang tak berujung. Kerutan di dahinya makin dalam. Kenapa bantuan itu belum datang? Tepat pada saat ini, Sander tiba-tiba berhenti di kejauhan. Pemandangan ini membuat pria paruh baya dan yang lainnya terkejut. Sander telah menyerang tanpa henti sejak tadi, bak orang gila yang tidak lelah. Namun, dia malah tiba-tiba berhenti sekarang. Sementara pria paruh baya dan yang lainnya bingung, mereka juga berjaga-jaga. Di kejauhan, Sander berdiri dengan pedangnya. Dia hanya diam tanpa bicara. Aura darah yang kuat dan aura ilmu pedang menyatu di sekitarnya, membuat sungai waktu bergetar. Ini sangat menakutkan. Sander perlahan memejamkan mata. Pada saat ini, dia benar-benar tidak memiliki akal sehat. Hanya ada satu pikiran di kepalanya, yaitu membunuh semua orang di depannya. Akan tetapi, dia masih memiliki insting pertempuran. Itu adalah kesadaran naluriah, sekalipun dia gila, itu akan tetap ada. Setelah menyerang tanpa henti tanpa hasil, Sander secara bawah sadar menyadari bahwa dia harus melakukan perubahan. Melihat Sander tidak bergerak, pria paruh baya dan yang lainnya mengernyit. Mereka merasa gelisah dalam hati. Mereka tidak akan takut pada seseorang yang benar-benar gila. Asalkan mereka tidak mengambil tindakan, mereka bisa terus menghambat Sander. Yang mereka takutkan adalah jika orang ini tidak benar-benar gila sepenuhnya, melainkan masih bisa berpikir. Pada saat ini, Sander mendadak membuka matanya. Saat berikutnya, dia langsung menuju pria paruh baya dan yang lainnya. Wajah pria paruh baya berubah menjadi muram. Bertahan. Usai itu terdengar, para ahli segera bergerak. Kekuatan tak terhitung berkumpul menjadi perisai raksasa yang muncul di depan mereka. Pada saat itu, Sander mendadak menarik pedangnya dan menebaskannya. Ini adalah jurus menebas langit menghunus pedang. Namun, kali ini, dia menggabungkan jurus menebas langit menghunus pedang sebanyak 4 kali berturut-turut, dengan masing-masing 1000 serangan. Ini setara dengan 4000 serangan yang berlapis. Begitu tebasan ini dilancarkan, pupil mata pria paruh baya itu sontak menyusut. Dia terkejut karena menyadari bahwa kekuatan pedang Sander kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bisa diadang. Serangan pedang dilancarkannya. Bam! Seberkas cahaya pedang meledak begitu saja. Dalam sekejap, perisai cahaya yang terbentang ribuan meter langsung hancur.
Beberapa pembalik waktu terdepan langsung hancur menjadi debu. Kekuatan satu pedang bisa mengerikan sampai pada titik ini. Melihat adegan ini, ekspresi pembalik waktu yang mundur menjadi sangat muram. Kekuatan pedang Sander sudah menjadi lebih kuat. Apabila situasi terus berlanjut seperti ini, mereka akan kehabisan tenaga sebelum garis keturunan Sander habis. Setelah merusak perisai cahaya ribuan meter, Sander terus mengejar. Sosoknya bergetar dan langsung berubah menjadi cahaya pedang. Dia langsung melancarkan serangan. Ekspresi pria paruh baya dan yang lainnya berubah. Ada yang ingin mundur, tetapi pria berbaju hijau itu mendadak berucap, dia akan segera mengalami reaksi balik dari garis keturunannya. Semua orang menoleh ke arah pria itu dengan tatapan suram. Sialan, dia pasti diutus oleh Sander, kan? Tidak ada waktu untuk memperhatikan pria berbaju hijau. Sebab, Sander telah menyerang di depan mata. Pria paruh baya masih berucap, bertahan. Semua orang kembali bergerak bersama. Lagi-lagi, perisai cahaya ribuan meter muncul di depan mereka. Hanya saja, saat Sander mengayunkan pedangnya, perisai cahaya itu hancur dan beberapa pembalik waktu terdepan langsung kehilangan nyawa. Kekuatan pedang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di samping pria parubaya, seorang pria tua berucap dengan serius, orang ini membawa dua benda ilahi yang terus memberinya energi suan dan menyembuhkan lukanya. Kalau kita terus bertempur, dia mungkin akan menerobos. Saat itu, Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Namun, maksudnya sudah sangat jelas. Jika terus bertempur, apabila Sander mengalami penerobosan, saat itu mereka mungkin akan mati. Di momen ini, pria berbaju hijau di sisi lain mendadak berujar, kalau kita tidak membunuhnya hari ini, dia mungkin akan mengalami penerobosan dalam pertempuran. Di hari-hari ke depan, mungkin. Ucapan pria berbaju hijau membuat semua orang terdiam. Kalau tidak membunuh Sander hari ini, dia mungkin akan mengalami penerobosan dalam pertempuran nantinya. Pada saat ini, hati semua orang menjadi kacau. Tepat pada saat itu, pria paruh baya sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia mendongak. Saat berikutnya, ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Orang kita sudah tiba. Pria tua di sampingnya segera bertanya, berapa lama lagi? Dia menjawab, 7 menit lagi. 7 menit. Semua orang merasa lega. Apabila hanya 7 menit lagi, itu masih bisa diterima. Kalau lebih dari 2 jam, riwayat mereka akan tamat. Mereka sungguh tidak ingin mengambil risiko untuk berhadapan dengan Sander. Berhubung mengingat sesuatu, pria tua itu mendadak bertanya, apa Sander memiliki bantuan? Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, tidak mungkin. Para ahli dari alam semesta nyata dan alam semesta Guansuan yang datang untuk membantu telah dihalangi oleh orang kita. Pemilik Penatau juga diikuti oleh ahli dari klan pertama. Usai mengatakan itu, dia melihat Sander di kejauhan. Dia tidak memiliki bantuan luar. Tanpa bantuan luar, Sander pasti akan mati. Di momen ini, Sander mendadak menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang ribuan meter muncul lagi. Pria paruh baya itu berucap, habisi kekuatannya. Usai itu, semua orang kembali bersatu untuk melawan. Bam! Seiring terdengarnya suara, pria paruh baya dan yang lainnya langsung terdorong mundur. Mereka tidak akan menghadapi Sander secara langsung. Mereka akan bertahan. Memperlambat Sander adalah strategi untuk memenangkan pertarungan. Waktu berlalu dengan cepat, 7 menit berlalu dalam sekejap. Pada saat itu, di balik pria paruh baya, aura kuat menerjang ke arah mereka dari sungai waktu yang tak berujung. Adegan ini membuat pria paruh baya dan yang lainnya langsung merasa lega. Bantuan telah tiba. Pada saat itu, suara pedang tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, ruang dan waktu di belakang Sander terbelah. Seorang wanita keluar perlahan. Di momen ini, dalam diri Sander,
Pagoda kecil mendadak berucap saking kagetnya, "Oh tidak, ternyata dia." Bersambung.